Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang menyusun materi ini. Halo sahabat, mari simak video pembelajaran ini sampai akhir ya. Mari kita memasuki pendahuluan. Sahabat, kita kali ini akan membahas dan mendiskusikan suatu hal yang selama ini sangat harus dijaga dan diterapkan sedari kecil, yaitu harmoni dalam keberagamaan. Apabila kita lihat saat ini, apalagi di negara sendiri pun, masih banyak yang suka memecah belah dan tidak menghormati perbedaan suatu ras, agama, dan budaya. Perlu sahabat ketahui bahwa keharmonisan merupakan suatu yang sangat indah. Jika sahabat saling menghormati, saling mengisi, saling memberi, saling membantu, dan saling menopang satu sama lain, itu merupakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Islam mengajarkan manusia untuk bersikap komprehensif dengan melihat segala sesuatu secara luas dan menyeluruh. Dengan adanya keharmonisan yang tercapai akan menghasilkan adanya perdamaian, kerukunan, dan kesejahteraan, sehingga terciptalah keindahan dari Tuhan, sehingga terhindar dari yang namanya permusuhan yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, apa itu harmoni? Harmoni adalah keserasian atau keselarasan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai amanat sila ketiga Pancasila. Harmoni University adalah sebuah harapan dalam setiap kehidupan keberagamaan masyarakat yang harus dipandang secara optimis untuk merealisasikan hal tersebut. Dengan adanya perbedaan dalam makhluk hidup di dunia, kita harus menciptakan keharmonisan. Perbedaan tidak hanya bentuk fisik saja, melainkan juga dari keyakinan. Seperti contohnya perbedaan beragama. Keyakinan-keyakinan yang berbeda terkadang menimbulkan perselisihan, seperti main hakim sendiri, kekerasan, dan intoleransi. Mereka berpikir bahwa keyakinan mereka yang paling benar dan tidak bisa mentolerir keyakinan orang lain. Nah, agama berperan sebagai kontribusi dalam pembentukan karakter pola pikir setiap individunya. Di sini, agama mengajarkan untuk saling toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi ini harus terus dimulai dari diri sendiri. Dengan adanya toleransi diharapkan dapat membawa kerukunan dan juga perdamaian di dunia, sehingga terciptalah keindahan Tuhan. Nah, peran agama untuk membangun harmoni keberagamaan. Al-Quran mengajarkan kita bahwa kita berbeda-beda dan mempunyai peran masing-masing dalam kehidupan. Keindahan Tuhan tercapai dengan adanya perdamaian, kerukunan, keharmonisan. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan harmonisme umat beragama di Indonesia adalah satu, pendidikan beragama. Pendidikan agama harus mampu membentuk watak siswa bahwa agama merupakan kebutuhan rohani bagi penciptanya, kerukunan dan kedamaian, persaudaraan dan ketentraman sesuai dengan misinya, atau dengan kata lain perlu ada reorientasi pendidikan agama yang berwawasan kemanusiaan universal dan keramahan, rahmatan lil alamin. Yang kedua ada upaya peningkatan kualitas pendidikan pada masing-masing umat. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan humanis yang melahirkan akhlak karimah dengan indikator adanya sikap jujur, toleran, dan cinta kasih antar sesama. Bukan pendidikan yang eksklusif yang melahirkan manusia-manusia keras dan absolut. Nah, mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling mengenal satu sama lain dengan perbedaan yang ada pada masing-masing individu, memungkinkan manusia untuk saling mengenali dan menghargai perbedaan masing-masing. Baik, itu adalah keragaman dalam teks Al-Quran. Dalam Al-Quran telah tertulis bagaimana kita berada pada keragaman di berbagai aspek kehidupan manusia, tentunya termasuk aspek keyakinan dan aspek agama. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 118 yang artinya adalah, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Ia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka ternyata berselisih pendapat. Dalam ayat ini menegaskan bahwa keragaman manusia ada yang patuh dan durhaka kepada Allah. Allah menciptakan keragaman dan perbedaan dimulai dari sifat dan karakter seseorang sampai prinsip agama. Selanjutnya adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kita tahu bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa tujuannya adalah untuk membuat keturunan. Lalu Allah menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang sangat banyak.
Mereka diciptakan berbangsa dan bersuku, dan hal ini membuktikan Allah menciptakan keragaman dan perbedaan. Namun di mata Allah kita semua sama. Oleh karena itu kita tidak dibolehkan untuk memilihat orang lain maupun membeda-bedakannya atas dasar suku, ras, agama, dan budaya. Dan penting bagi kita untuk memiliki. Selanjutnya adalah surat Al-Isra ayat 84. Katakanlah, tiap-tiap manusia berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap insan berperilaku sesuai dengan akhlak yang dibiasakan pada dirinya. Jika orang tersebut termasuk golongan yang baik, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Namun sebaliknya, jika orang tersebut termasuk golongan orang yang buruk, maka Allah tidak akan memberikan hidayahnya. Selanjutnya adalah surat Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menjelaskan bahwa tiap-tiap umat memiliki syariat yang masing-masing. Artinya, mereka diberi cara mengatur jalannya sendiri, termasuk dalam beragama. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak hanya menghendaki satu umat saja, yang berarti keragaman diakui keberadaannya oleh Al-Quran. Selanjutnya adalah untuk unsur konstruktif perdamaian dalam masyarakat meliputi yang pertama adalah effective channels of communication, yang artinya adalah komunikasi yang baik agar tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua adalah effective system or arbitration, yang artinya adalah sistem peradilan yang baik sehingga membuat perdamaian di masyarakat. Yang ketiga adalah integrative climate atau bridging social capital, yang artinya adalah sebuah situasi yang positif dan kondusif yang mengarah kepada keharmonisan. Yang terakhir adalah critical mass of peace enhancing leadership and just structure. Faktor ini merupakan adanya tokoh-tokoh yang dihormati sehingga perkataannya akan didengar. Tokoh-tokoh ini dapat mencegah terjadinya konflik dikarenakan tokoh-tokoh ini berperan sebagai mediator saat adanya masalah. Lalu selanjutnya adalah faktor pertama, yaitu komunikasi yang baik. Mengapa komunikasi yang baik menjadi faktor pertama yang berkontribusi dalam terciptanya suatu masyarakat? Yaitu karena antar hubungan manusia harus memiliki komunikasi yang baik, karena seringkali kesalahpahaman terjadi karena kurangnya komunikasi. Lalu yang kedua adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan musyawarah. Karena dengan komunikasi yang baik dapat menyelesaikan masalah dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang berujung dengan konflik. Lalu yang ketiga adalah tips komunikasi yang baik, yaitu yang pertama adalah berbicara dengan baik dan sopan, lalu diam, simak, dan dengarkan dengan sesama. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan konteks. Selanjutnya adalah menggunakan gestur tubuh dan mengutamakan etika. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu self-centered dan berhati besar. Faktor kedua yaitu sistem peradilan yang baik. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa aman karena jika melanggar suatu aturan ada sanksi yang menjeratnya. Selain itu pula masyarakat merasa hak-haknya terlindungi dan terjamin tanpa takut ada orang lain yang menindas atau merenggut hak mereka. Sahabat, mari kita meneladani kisah Rasulullah pada masanya saat beliau menjalankan peradilan yang baik. Periode Rasulullah SWT terdiri atas dua fase. Yang pertama fase Makkiyah, yaitu sejak Rasulullah masih menetap di Mekah selama 12 tahun. Pada fase ini umat Islam masih terisolir sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah. Yang kedua fase Madaniyah, yaitu sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah hingga wafat. Pada fase ini Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Kita pedoman. Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah hanya dua, yaitu Al-Quran dan ijtihad Rasulullah SWT. Alat-alat bukti dalam peradilan yaitu pembuktian di zaman Rasulullah ialah bayyinah atau fakta kebenaran, sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, dan qur'ah atau undian. Badan peradilan pada masa Rasulullah yaitu dalam diskursi jurisprudensi Islam berkembang. Selain istilah Qoda atau peradilan secara umum dikenal pula istilah hisbah dan mazalim. Syarat hakim yaitu Rasulullah terkadang menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam suatu daerah. Faktor ketiga yaitu iklim kehidupan yang kondusif. Ini merupakan hasil faktor komunikasi yang efektif dan sistem peradilan yang baik, sebuah situasi yang positif dan kondusif di mana situasi ini mengarah pada keharmonisan. Menurut para ahli, kondusif adalah suatu situasi atau kondisi yang mendukung terlaksanakan sesuatu hal yang situasi yang mengarah kepada kemungkinan terjadinya sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan. Lalu faktor keempat yaitu ada masa yang kritis terhadap keadilan. Faktor ini merupakan adanya tokoh-tokoh yang dihormati sehingga perkataannya yang akan didengar. Tokoh-tokoh ini dapat mencegah terjadinya konflik dikarenakan tokoh-tokoh ini berperan sebagai mediator saat ada masalah.
Lalu di sini ada sesi tugas, silakan dikerjakan. Kesimpulannya yaitu dari uraian materi di atas, sahabat dapat merangkum beberapa poin sebagai berikut, yaitu harmoni dalam negara Indonesia adalah keserasian atau keselarasan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga persatuan kesatuan Indonesia. Lalu Allah menciptakan manusia berbeda, tapi kita harus tetap saling menghormati. Lalu maka dari itu sahabat, penting bagi kita untuk bertoleransi antara sesama manusia supaya manusia tidak semena-mena menindas, merendahkan, mendiskriminasikan, rasis terhadap orang lain. Islam melarangnya dan dapat membuat perpecahan. Lalu ada referensi. Terima kasih ya sahabat sudah mendengarkan dengan baik, semoga bermanfaat.